30 perusahaan. Relokasinya 30 perusahaan, nilai investasinya berapa? 9,4 miliar US dollar, setara dengan 100 triliun lebih. 130, hampir 140 triliun, kurang lebih. 9,3 biliar dolar. Yang sekarang ini menjadi rebutan adalah investasi. Kenapa investasi? Karena dengan investasi itulah nilai tambah akan diciptakan. Lapangan kerja akan diciptakan. Penerimaan negara akan muncul. Cadangan devisa akan muncul. Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya gak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan gak bundet sampai di bawah. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Kalau yang belum memiliki lahan tanah, silahkan nanti gunakan yang namanya kawasan industri di Batang ini. Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektar, 4.000 hektar di sini, dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektar terlebih dahulu. Sekali lagi, tujuan besarnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada warga kita. Peluang Indonesia menjadi tempat tujuan relokasi perusahaan yang terdampak perang dagang China dan Amerika Serikat di atas kertas cukup terbuka. Hal ini dibuktikan dengan adanya 34 perusahaan asing yang sudah memiliki kepastian melakukan relokasi atau diversifikasi bisnis ke Indonesia dengan nilai investasi 9,84 miliar dolar Amerika Serikat per Agustus 2022. Presiden Jokowi menyebut 5 diantaranya pabrik pindahan dari China dan 2 lainnya dari Korea dan Jepang. Dari relokasi tersebut yang paling fenomenal adalah pindahnya PT LG ke Indonesia. PT LG relokasi dari Korea Selatan dan digadang-gadang menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia. Tidak kalah suksesnya adalah PT Panasonic Manufacturing Indonesia atau PMI yang relokasi dari China karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliance. Bahkan produk karya anak bangsa melalui PT PMI dapat diterima oleh pasar internasional. Pasar yang sebelumnya digarap oleh Vietnam kini bisa diambil alih Indonesia. Keberhasilan ini tentu menjadi kabar baik setelah sebelumnya Indonesia gagal menjadi tujuan relokasi 33 perusahaan asal China. Gerak cepat langsung diambil Jokowi dengan meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM agar segera menyelesaikan fasilitas yang harus diberikan ke investor, mulai dari urusan izin, listrik, gas, dan lain-lain. Pemerintah menyiapkan 2 kawasan industri sekaligus, yakni kawasan industri Batang dan kawasan industri Brebes untuk menyambut para pabrik yang akan relokasi ke Indonesia. Baik Batang maupun Brebes keduanya sangat strategis karena lokasinya di tengah-tengah Jawa. Pilihan cerdas dan jitu. Jokowi benar-benar ingin memanfaatkan perang dagang antara China dan Amerika yang berujung pada hubungan yang terus memanas antara kedua negara tersebut beberapa waktu belakangan ini. Tidak mau dapat ampas saja seperti yang sudah-sudah, Jokowi tegas mendorong pemerintah untuk mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian atau lembaga terkait hingga pemerintah daerah. Istilahnya mengetuk pintu perusahaan satu persatu dan mengawal dari awal hingga akhir. Inilah sebabnya kalau dikawal dengan baik banyak investor yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia.
Selama ini semuanya terhalang oleh proses yang luar biasa rumit, birokrasi yang luar biasa kusut, dan pungutan-pungutan tak jelas untuk melencengkan proses investasi. Belum mulai bisnis saja, kantong sudah bolong di mana-mana. Bagi Jokowi, ini adalah peluang emas yang harus cepat ditangkap dan tidak boleh disia-siakan. Dengan komitmen tinggi, Jokowi tidak ingin gagal lagi menghadirkan perusahaan-perusahaan tersebut demi bisa mempersembahkan cipta lapangan kerja yang pasti akan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Jokowi sebagai bapak bangsa yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak bangsanya tidak mau melewatkan kesempatan berharga ini. Dengan kemampuannya meyakinkan para investor dunia untuk datang, pindah dan berinvestasi di Indonesia meski di tengah masa sulit yang melanda dunia pasca pandemi COVID-19. Ini jelas prestasi yang layak dibanggakan. Para investor dunia percaya pada Jokowi, dunia percaya pada Indonesia.